Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bu Lucy. Kali ini kita bertemu di kelas bimbingan dan konseling. Bu Lucy di sini mengampu BK, bimbingan dan konseling. Ya, apa sih bimbingan dan konseling? Mari kita bersama-sama mengerti apa itu bimbingan dan konseling. Kalian tentunya di SMP kalian sudah tahu tentang bimbingan dan konseling, tapi mungkin artinya akan berbeda jika kalian ada di SMK. Oke, apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling terdiri dari dua kata, yaitu bimbingan, yang artinya sebagai suatu bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku suatu jabatan serta mendapat kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu. Maksudnya, sebagai suatu bantuan yang diberikan kepada kalian semua untuk dapat memilih, mempersiapkan diri dan memangku jabatan sebagai pelajar, sebagai siswa, untuk mendapat kemajuan dalam kalian belajar pada jurusan yang kalian pilih di sini. Sedangkan konseling diartikan sebagai kegiatan pengungkapan fakta atau data tentang siswa, serta pengarahan kepada siswa untuk dapat mengatasi sendiri masalah-masalah yang dihadapinya. Lucy tahu kalian remaja saat ini pasti banyak sekali mengalami permasalahan, entah itu masalah pribadi, entah itu masalah dengan pacar, entah itu masalah dengan orang tua di rumah, masalah keluarga, masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, di sini kegiatan pengungkapan fakta atau data tentang siswa itu akan mengarahkan kepada siswa, kepada kalian semua untuk dapat mengatasi bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang sedang kalian hadapi tadi. Bimbingan dan konseling merupakan proses pelayanan bantuan, jadi bukan pengajaran ya nak. Sehingga ketika guru pembimbing masuk ke kelas, fokus utama adalah memberikan pelayanan secara langsung, baik layanan orientasi, informasi maupun bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan konseling di sekolah ada beberapa, yaitu untuk membantu perkembangan kepribadian siswa dan potensi siswa secara optimal agar mampu meningkatkan peranannya dalam rangka menjawab tantangan kehidupan masa depan. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk membantu siswa agar dapat memenuhi tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial, aspek pendidikan, dan aspek karir sesuai dengan tuntutan lingkungan. Aspek-aspeknya adalah aspek perkembangan pribadi sosial itu bertujuan membantu siswa agar 1. Memiliki pemahaman diri, 2. Dapat mengembangkan sikap positif, yang ketiga membuat kegiatan secara sehat, yang keempat mampu menghargai orang lain, yang kelima memiliki rasa tanggung jawab, kemudian mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi, dapat menyelesaikan masalah dan dapat membuat keputusan secara baik. Memiliki pemahaman diri itu artinya kalian paham kepada diri sendiri. Siapa sih saya ini? Apa sih kemampuan saya? Apa kelemahan saya? Apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya tingkatkan dalam diri saya? Itu artinya kalian paham kepada diri sendiri. Kemudian yang terakhir, dapat membuat keputusan secara baik. Setelah kalian paham dengan diri sendiri, maka kalian akan dapat membuat keputusan secara baik. Aku harus begini, saya harus begitu, karena punya dasar
pemahaman diri yang baik tadi. Kemudian aspek pendidikan, layanan bimbingan membantu siswa untuk apa? Untuk dapat melaksanakan cara-cara belajar yang benar. Gimana sih cara belajar yang benar? Kemudian dapat menetapkan tujuan dan rencana pendidikan. Jadi tujuan dan rencana pendidikan itu harus dapat ditetapkan mulai hari ini. Tidak besok, tidak tahun depan, tidak nanti setelah keluar dari SMK ini baru menentukan tujuan pendidikanmu apa. Jadi sekarang ini kalian harus menetapkan, kamu memilih jurusan ini, tujuanmu apa. Itu harus sudah terbayangkan. Kemudian yang ketiga, dapat mencapai prestasi belajar secara optimal sesuai bakat dan kemampuannya. Jadi jurusan itu tidak bisa anut grubyuk, tidak bisa hanya ikut-ikutan. Itu harus dipikirkan secara matang, disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kalau memang bakatnya di multimedia, walaupun temannya ada di AK, akuntansi, ya tetap memilih multimedia, karena itu masa depan kamu tidak tergantung kepada teman kamu. Masa depan kamu adalah ada di tangan kamu sendiri. Demikian juga sebaliknya, ya. Yang keempat adalah memiliki keterampilan untuk menghadapi ulangan atau ujian. Maksudnya bukan memiliki keterampilan untuk nyontek, untuk minta bantuan teman, tetapi memiliki keterampilan untuk menghadapi ujian itu artinya kalian siap dalam menghadapi ulangan atau ujian, itu mengerjakan secara jujur dan baik. Oke. Aspek perkembangan karir, layanan bimbingan membantu siswa agar mengenal macam-macam dan ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada. Kemudian merencanakan masa depan, membantu arah pekerjaan, menyesuaikan keterampilan, kemampuan dan minat dengan jenis pekerjaan. Kemudian yang kelima adalah membantu cita-cita. Fungsi layanan bimbingan konseling ada beberapa fungsi, yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, dan pengentasan. Kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Yang terakhir adalah fungsi advokasi. Kita bahas satu persatu fungsinya. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan pemahaman diri yang meliputi pemahaman tentang diri siswa, tentang diri kita sendiri, terutama oleh siswa sendiri, oleh orang tua siswa, guru, dan pembimbingnya. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang lingkungan siswa, lingkungan keluarga di mana dia tinggal, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, terutama oleh siswa sendiri, orang tua siswa, guru, dan pembimbing. Yang ketiga, pemahaman tentang informasi, yaitu informasi pendidikan, karir, dan budaya atau nilai-nilai, terutama oleh siswa. Jadi siswa akan berhak memperoleh informasi tentang budaya, tentang nilai-nilai yang baik. Kemudian fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan yang akan menghasilkan terhindarnya siswa dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat atau menimbulkan masalah dalam proses perkembangan siswa. Sebelum anak ini terjerumus ke hal-hal yang negatif, maka ada fungsi pencegahan. Jadi diberitahu bahwa kalau hal ini dilakukan, maka akan terjadi yang seperti ini. Nah, ini namanya fungsi pencegahan. Fungsi perbaikan dan pengentasan, yaitu bimbingan konseling yang menghasilkan terentasnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami siswa dengan memberdayakan
seluruh kemampuan siswa dan atau pihak yang dekat dengan siswa sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Fungsi perbaikan dan pengentasan ini manusia tidak luput dari kesalahan, dari masalah. Dan apabila hal ini sudah terjadi, maka fungsi perbaikan dan pengentasan ini akan berbicara di sini untuk terentasnya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami siswa. Contoh, permasalahan apa sih? Permasalahan kesulitan belajar misalnya, permasalahan kesulitan untuk berteman misalnya, dan permasalahan-permasalahan yang lain. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi yang positif dari siswa dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Jadi kalau sudah siswa ini sudah baik, maka akan dipelihara dan dikembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga apa yang akan diraih akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Fungsi advokasi, yaitu konselor atau pembimbing berhak untuk memberikan pembelaan kepada siswa dari hal-hal dan kepentingannya sesuai kebutuhan yang bersangkutan. Jadi fungsi advokasi ini membelani siswa untuk memberikan pembelaan kepada siswa dari hal-hal dan kepentingannya sesuai kebutuhan siswa. Apa sih kebutuhan siswa itu? Kebutuhan siswa adalah memperoleh pembelajaran yang baik, memperoleh ketenangan, ketentraman, kenyamanan dalam lingkungan sekolah yang baik. Jadi fungsi advokasi di sini konselor atau pembimbing itu berhak untuk memberikan pembelaan kepada siswa. Kira-kira demikian dulu yang dapat Bu Lucy sampaikan untuk sesi awal ini. Selamat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa agar semua kembali baik seperti semula. Salam untuk keluarga di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak, tolong materi yang Bu Lucy kirim dibaca dan dipahami. Apabila ada pertanyaan, kita sambung nanti di Google Classroom. Terima kasih.